Ya. Oke. Oke, mungkin untuk mengawalinya saya akan mengajukan pertanyaan nih Kak Ita. Mm-mm. Gimana sih Kak Ita perasaannya menjadi seorang ibu gitu? Apalagi di tengah apa ya pandangan masyarakat bahwa ibu itu mungkin kalau misalkan di rumah aja itu kayak apa ya kayak nggak apa ya, kurang dipandang baik gitu kalau misalkan cuma di rumah aja gitu. Gimana sih Mm-mm. perasaannya menjadi seorang ibu itu? Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. teman-teman IKF sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Insya Allah yang ada di ruangan ini mayoritas mungkin calon ibu kali ya. Ada nggak yang udah jadi ibu di ruangan ini? Ada nggak? Boleh raise hand nggak? Saya pengen tahu deh. Ada berapa ibu yang ada di sini? Ada nggak Kalau yang saya seorang ibu? Ada kalau nggak? saya kalau saya ibu guru Kak Ita. Oh, dia bu guru ya, Anaknya Masya banyak. Allah. Oh, anaknya banyak, luar biasa. Jadi, kalau ditanya bagaimana ya rasanya sebagai seorang ibu, Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliha wa maulaha. Teman-teman, bagi saya pribadi ya, menjadi seorang ibu itu adalah sebuah peran yang kalaupun ada yang meminta menukar peran itu sama saya gitu ya, memberikan sekian banyak uang misalnya ya buat saya atau mengganti dengan apapun, satu-satunya peran yang nggak ingin saya ganti kepada orang lain adalah peran ibu. Kenapa? Gitu ya, karena peran ibu itu yang ngasih tuh bukan manusia. Yang ngasih bukan orang tua kita, yang ngasih bukan atasan kita. Peran ibu tuh tidak diperoleh dengan sekolah tinggi, tidak diperoleh dengan apa ya pendidikan yang bertahun-tahun, tapi peran ibu itu melekat ya kepada setiap perempuan yang memang ditakdirkan lahir sebagai seorang perempuan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang ngasih peran ibu itu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia, tapi Rabb kita sendiri yang mengakses kita, yang memberikan kesempatan buat kita untuk menjadi seorang ibu. Teman-teman ketika masih single, masih sendiri, mungkin ini nggak terasa gitu ya. Bahkan karena minimnya edukasi menjadi seorang ibu, rasanya biasa aja menjadi seorang ibu. Padahal progres menjadi seorang ibu tuh dicicil teman-teman dari teman-teman diasuh gitu ya menjadi seorang muslimah yang solihah kemudian bersiap matang gitu ya bisa haid menstruasi kemudian teman-teman akhirnya sistem reproduksinya berjalan dengan baik. Sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan teman-teman bertahun-tahun untuk menjadi seorang ibu. Bahkan sepanjang hidup teman-teman itu Allah persiapkan menjadi seorang ibu. Teman-teman dipertemukan dengan banyak orang, diuji dengan berbagai macam keadaan. Untuk apa sih semua itu? Untuk menempa diri kita menjadi seorang ibu. Kadang kita nggak menyadari itu, karena kita menganggap, oh itu kan cuma soal karir, oh itu kan cuma soal kita bertumbuh jadi manusia dewasa aja. Enggak sebenarnya. Kita sedang menumbuhkan diri kita, yang mana nanti Allah mengizinkan diri kita, biidznillah insya Allah ya. Kalau teman-teman kondisi haidnya tidak pernah ada masalah, dimudahkan sama Allah bisa haid, walaupun haid itu sakit gitu ya. Artinya teman-teman dikasih kesempatan sama Allah untuk menjadi seorang ibu. Dan jangan disia-siakan. Kenapa? Karena nggak semua orang dapat kesempatan itu. Maka ketika Allah udah ngasih kita kesempatan, kita tuh dikasih tiket yang udah jelas-jelas bisa membawa kita ke surganya Allah. Dengan kita menjadi seorang ibu yang solihah, istri yang solihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Dan wanita solihah salah satunya adalah dengan menjadi seorang ibu. Jadi kadang kita nggak merasakan bahwa ini tuh sebuah apa ya privilege gitu loh sebagai makhluk bernama perempuan ini untuk bisa dapat kedudukan yang tinggi di mata Allah dikaburkan apalagi dengan berbagai peran kita ngerasa bahwa ini kayaknya tadi ya kayaknya nggak bermakna gitu peran jadi seorang ibu itu nggak penting gitu ya bagi masyarakat kita karena kita menggunakan kacamata manusia bahkan tidak ada tuh lowongan pekerjaan dibutuhkan lowongan pekerjaan jadi seorang ibu nggak ada gitu ya karena memang sebenarnya menjadi ibu itu tidak layak untuk dibuka lowongan pekerjaannya di luar. Nggak ada yang bisa membayarnya. Siapa yang bisa membayar seorang ibu dengan segala macam pengorbanannya? A lifetime gitu. Pekerjaan yang dilakukan 24 jam. Bahkan 48 jam buat ibu-ibu yang luar biasa, Masya Allah. Iya yang anaknya satu, anaknya dua, empat, lima, 10 gitu ya. Belum lagi ibu-ibu dengan peran ganda misalnya. Ibu-ibu dengan misalnya dia juga masih harus menambah
penghasilan, masih harus kemudian kondisi keluarganya ternyata tidak ideal, dia harus mensupport itu. Masya Allah, berlapis-lapis ya peran yang dijalankan oleh seorang ibu membuat dia menjadi begitu mulia, bukan di mata manusia sekali lagi, tapi di mata Allah gitu ya. Jadi teman-teman perlu setback dan mengembalikan mindset kita. Allah Subhanahu wa taala yang meng-hire kita menjadi seorang ibu. Kita mau ambil lowongan pekerjaan itu atau enggak, itu menjadi pilihan kita. Gitu ya. Tapi kemudian ketika teman-teman ambil, teman-teman perlu tahu bahwa atasan yang meng-hire teman-teman itu bukanlah atasan yang zalim. Allah SWT itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Kalau teman-teman mengambil sebuah peran yang Allah kasih, nggak mungkin Allah SWT itu nggak nolongin teman-teman. Tidak mungkin. Allah Ar-Rahmanur Rahim, Allah dengan semua Asmaul Husna yang Allah punya, Allah nggak pernah menzolimi hamba-hambanya. Jadi ketika Allah menugaskan seorang hamba, kamu ditugaskan menjadi seorang ibu, nggak mungkin Allah menzolimi. Tapi dengan satu syarat, apa? Namanya karyawan, punya tugas, mengerjakan kerjaannya dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita sudah meyakini bahwa, oh ini pekerjaan terbaik yang Allah berikan kepada seorang ibu, ini pekerjaan terbaik yang Allah berikan kepada seorang perempuan, tugas kita adalah jalanin dengan sebaik-baiknya. Kepada siapa kita menjalankannya? Kepada atasan kita. Siapa atasan kita? Allah SWT. Kemudian siapa walinya? Ada suami kita, ada keluarga kita, gitu ya. Apa nak? Ada sedotan nggak? Tidak ada. Butuh. Sedotan besi, coba tanya ke Uti. Di belakang masih ada sedotan besi nggak? Minta tolong sama Uti. Minta tolong sama Uti. Maaf ya, ada iklan. Jadi, seringkali peran-peran yang tinggi di mata Allah SWT, bahkan peran mungkin ya menjadi dai, peran menjadi apa tuh, guru gitu ya, yang tinggi sekali di mata Allah SWT, karena mata kita seringkali dibutakan oleh kacamata manusia, kita menganggap bahwa peran-peran itu tidak bernilai. Ah, nggak ada nilainya lah. Ah, nggak ada gunanya lah gitu ya. Padahal sebenarnya artinya, kalau kita menganggap suatu peran yang tinggi, Allah bilang itu peran yang luar biasa, ganjarannya luar biasa, tapi kok kita ngerasa jadi peran itu kok kayaknya dipilih itu rendah ya. Artinya kepala kita sudah terlalu banyak diisi dengan standar manusia. Nah, itu harus dikembalikan, harus di setback. Nah, teman-teman kalau ibaratnya kalau teman-teman udah nyetir mobil, teman-teman harus berani putar balik, putar haluan. Ini jalan yang salah. Ini cara berpikir yang salah. Kita harus kembali gitu ya. Kita harus kembali. Jadi jangan mau menggunakan standar manusia. Kenapa? Karena akan capek, teman-teman. Akan lelah. Ya, anak akan lelah. Nah, nanti mungkin kalau kita ngobrol lebih jauh, kita akan lebih lebih memahami. Kenapa sih bangga banget jadi seorang ibu? Kalau saya pribadi ya, gimana perasaannya? Senang banget. Eh, apa ya? Kalau kata seorang ustadz itu, kalau seorang ibu tahu anak yang dilahirkannya itu akan jadi seorang ulama, akan jadi seorang presiden, akan jadi seorang bahkan ahlul jannah, mungkin nggak seorang ibu biasa aja didiknya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau Allah nge-spill nih, aku bisikin deh, anak kamu nanti akan jadi seorang rasul, gitu. Mungkin nggak ibunya akan biasa aja gitu. Alah, terserah gitu digebukin anaknya kalau salah, kalau apa marah segala macam diluapin semuanya gitu ya. Padahal Allah bilang setiap manusia di muka bumi diciptakan untuk menjadi khalifatul fil ardi. Jadi wakil Allah di muka bumi. Ya, menjadi pemimpin-pemimpin yang merupakan wakil Allah di muka bumi. Terus kok bisa kita yang misalnya dititipin sama Allah ini ngerasa biasa aja dititipin para wakil-wakil Allah di muka bumi ini gitu ya. Kalau sekarang tuh banyak wakil-wakil yang lain gitu ya. Wakil-wakil yang sekarang banyak dibahas di sosial media. Ini tuh wakilnya Allah di muka bumi. Terus kita mau didik biasa aja. Yakin gitu. Harusnya enggak ya gitu. Harusnya kita benar-benar ngerasa bahwa oh iya, ini kan kita dititipin manusia-manusia yang luar biasa. Jadi kita harus bangga, harus bersyukur. Harus bersyukur ketika seorang perempuan gitu ya. Apa namanya?
tes gitu, tes spek ya, udah halal, udah nikah ya, tes spek terus kemudian hamil. Harusnya apa yang pertama kali disebut? Syukur gitu. Nah, sayangnya kadang di masyarakat itu ada juga muslimah-muslimah yang karena tidak mempersiapkan diri dengan baik, mindset tentang ibu tidak tertanam dengan baik, ada beberapa manusia di luar sana, muslimah di luar sana, atau perempuan di luar sana, insya Allah nggak adalah di sini ya, ketika pertama kali ngelihat hasil tes pack, itu takut teman-teman, takut yang muncul, atau justru menolak. Padahal teman-teman tahu kalau seorang ibu gitu ya, memberikan penolakan kepada anaknya, bahkan ketika anak itu masih berupa janin, itu akan berpengaruh sekali terhadap kondisi si anak dan kondisi bonding ibunya dengan si anaknya. Jadi penting sekali kita punya perasaan yang benar sebagai seorang ibu. Begitu ya teman-teman. Nah, di awal udah panjang ya, maaf ya. Iya, Masya Allah. Eh, Kalau kita sering lihat di sosial media itu kan banyak sekolah Mm-mm. menjadi istri atau apa gitu, Mm-mm. menjadi Mm-mm. suami. Tapi memang nggak ada sekolah menjadi ibu ya, Kak. Kayak belum pernah lihat gitu. Padahal eh, sebagai ibu tuh kayak tugasnya berat banget dan Mm. ternyata tadi kata Kaita sebenarnya Allah tuh sudah persiapkan gitu. Jadi proses kita pertumbuhan kita itu Allah siapkan untuk Mm-mm. ya menjadi seorang ibu tadi gitu. Tapi pelan-pelan gitu. Mungkin kita Mm-mm. yang kurang menyadari dan kurang Mm-mm. belajar, insya Mm-mm. Allah. Eh, Selanjutnya Kak, kan saya sebagai guru ya Kak, kadang tuh sebenarnya saya nggak 24 jam menemani gitu, cuma Senin Mm-mm. sampai Jumat. Dan kadang rasa, ya Allah capek banget jadi guru gitu. Apalagi dengan anak-anak yang beragam, berbeda, dan harus Mm-mm. paham perkembangannya masing-masing. Mm-mm. Apalagi seorang ibu yang di rumah, Mm-mm. ketemunya lebih lama. Apa Mm-mm. aja sih Kak kelelahan yang dirasakan sebagai seorang ibu gitu? Dan ketika lelah, apa yang Kak Ita lakukan gitu? Mm. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga tentang kelelahan. Ini juga ada mindset ya, teman-teman. Jadi, seringkali kita ngerasa lelah itu menjadi beban. Benar gak? Gitu. Padahal, mau peran apapun, ada nggak peran yang nggak melelahkan? Ada nggak? Ada nggak peran di muka bumi ini yang nggak ada capeknya? Ada nggak gitu kira-kira? Dulu waktu sekolah capek nggak belajar gitu? Capek ya? Kemudian apa namanya berangkat sekolah mesti pagi pulang udah sore gitu ya. Kuliah juga kayak gitu. Kerja juga sama gitu ya. Menikah ternyata juga sama ada kelelahan-kelelahannya. Nah, teman-teman kita perlu atur mindset kita bahwa kelelahan itu sebuah keniscayaan. Ketika kita hidup sebagai seorang manusia, kelelahan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Tinggal kita memilih mau lelah-lelah dalam kebaikan atau lelah-lelah dalam keburukan. Kalau kata ulama ya, berlelah-lelah dalam kebaikan itu ya, capeknya sekarang, nanti pahalanya nyusul gitu. Tapi berlelah-lelah dalam keburukan itu mungkin ada capeknya, tapi mungkin banyak juga senangnya sekarang. Tapi nanti ya dosa-dosanya itu juga numpuk. Dampak dari keburukan itu juga numpuk. Maka ketika kita jadi seorang ibu atau jadi apapun sebenarnya, pastikan mindset kita benar tentang menghabiskan energi kita dalam hari-hari kita. Kita mau habisin energi kita kemana? Kalaupun kita harus lelah, pastikan energi kita itu lelahnya karena hal-hal yang baik. Kenapa? Karena hal-hal baik itu akan menarik hal baik lainnya, seperti magnet, gitu. Jadi kalaupun kita lelah gitu ya, kita lelah nih nemenin anak, harus apa tuh ngajarin dia jalan, ngajarin dia makan gitu ya, ngajarin dia baca, ngenal huruf, capek nggak? Capek, tapi tiap kelelahan yang dilakukan itu, bulan demi bulan anak itu tumbuh, anak itu kemudian bisa baca, bisa ngaji, apa yang teman-teman dapatkan? Kebahagiaan, kesyukuran. Masya Allah, lelah-lelah yang kemarin itu ada maknanya. Tapi bayangkan kita memilih berlelah-lelah yang lain. Ah, udahlah, kita marahin aja kalau capek. Kita kemudian tinggalin aja kerjaan kita kalau capek. Teman-teman coba reflect. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ya.
beberapa bulan, apa yang terjadi dengan hal-hal yang teman-teman keluhkan tadi gitu ya? Apakah jadi baik? Enggak. Jadi beres juga enggak. Kalau misalnya kita kesel, anak kita susah banget belajarnya gitu ya. Nanti ya misalnya kalau teman-teman udah ada yang menikah, mungkin di Zoom ini barangkali udah menikah. Capek banget deh ngurusin bayi. Ya udah nggak usah diurus aja bayinya. Apa yang terjadi sama bayinya? Emang jadi terus bisa gitu bayinya? Nggak bisa juga gitu. Yang ada apa? Kita semakin marah, semakin capek gitu ya. Jadi kelelahan itu bukan untuk dihindari teman-teman, tapi kelelahan itu untuk dijalani dan disyukuri. Kenapa? Alhamdulillah hari ini masih dikasih peluang untuk beramal sama Allah Subhanahu wa taala. Masih dikasih kesempatan untuk bisa ngerasain lelah. Karena nanti ketika kita kembali kepada Allah nggak ada lagi kelelahan-kelelahan itu, atau justru kelelahan itu tidak akan pernah berhenti karena kita menyia-nyiakan waktu di dunia sehingga kita menyesali ketika kembali kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Gitu ya. Nah, ketika jadi ibu, pernah nggak merasakan lelah? Saya pribadi ya nggak boleh bohong. Pasti pernah lelah gitu ya. Ada nggak ibu yang nggak pernah lelah gitu? Kayaknya nggak ada. Jangankan kita manusia biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam dalam Al-Quran. Teman-teman mungkin juga tahu ayatnya. Apa ayatnya? Ya, apa ayatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Quran Surah Luqman ayat 14, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidaik ilayyal masir." Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dulu kalau teman-teman masih kecil atau masih sekolah mendengar ayat ini tuh mungkin biasa aja. Kenapa sih harus berbuat baik sama orang tua? Nanti kalau sudah jadi orang tua, teman-teman akan merasakan betapa beratnya menjadi orang tua, sehingga kita itu harus berbakti kepada mereka. Gitu ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Siapa yang bilang ini? Manusia? Bukan. Yang bilang ini siapa? Allah yang menciptakan seorang ibu. Allah yang merekam kelelahan, kelemahan demi kelemahan dialami oleh seorang ibu. Gitu. Jadi kelelahan itu sebuah kepastian. Dan Allah SWT itu udah mention dalam Al-Quran, dikabarkan ke seluruh manusia dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, karena Qurannya pada zaman Nabi ya, dan Nabi Muhammad. Udah dikabarkan sama Allah bahwa para ibu itu capek ngurusin semuanya itu capek. Jadi para ibu kan sering kali ya butuh validasi kalau capek. Ya, sebelum manusia memvalidasi bahwa ibu itu capek, Allah Subhanahu wa taala itu udah memvalidasi para ibu. Dalam Quran surah Al-Ahqaf juga Allah bilang ayat 15, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Allah nggak bilang gampang bun, ngelahirin bun. Gampang mah hamil juga tinggal dung gitu ya. Tinggal dilangkahin juga hamil gitu kata orang. Allah nggak bilang kayak gitu gitu. Allah bilang hamil tuh susah. Susah nggak? Susah. Kalau cuma sekedar berkembang biak ya. Nggak cuma manusia, singa juga bisa berkembang biak gitu. Tapi hamil bagi seorang muslim itu bukan cuma amalan fisik ya. Ada ruhiyah di situ. Ada akal yang dilatih di situ. Ibu hamil yang nggak ngapa-ngapain dengan ibu hamil yang produktif beda banget anaknya teman-teman. Nggak usah cari riset dari seorang muslim. Cari riset barat. Banyak sekali yang membuktikan. Ibu-ibu yang saat hamil beraktivitas, ya produktif, bisa mengelola emosinya dengan baik, gitu ya. Apalagi ibu-ibu yang menghafalkan Al-Quran saat hamil. Ibu-ibu yang ruhiyahnya tinggi banget saat hamil. Ibu-ibu yang kuat banget apa ya saumnya saat hamil itu saya nggak mengattach riset-risetnya ya tapi ini banyak sekali saya baca dari dulu sebelum saya ini ya sebelum saya hamil ibu-ibu yang seperti itu anak-anaknya masya Allah luar biasa anak-anak dengan daya tahan yang sangat tinggi itu nggak dibentuk dari kemarin sore diajarin nih bahkan dari ibunya hamil itu udah dipersiapkan jadi kelelahan-kelelahan yang dilakukan oleh seorang ibu itu pasti ada
Tapi tidak ada kelelahan seorang ibu yang tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua kelelahan ibu berharga. Kalau lelah, apa yang dilakukan? Karena yang ngasih job adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau lelah bilangnya ke siapa? Ke Allah. Gitu ya, bilang ke Allah dulu. Ya Allah, capek. Ya Allah, berat ya, gitu. Ya Allah, ternyata kayak gini ya rasanya, gitu. Bilang sama atasan kita yang nggak pernah zalim itu. Ya Allah, capek, tolong bantuin. Sebelum minta tolong sama manusia, minta tolong sama Allah. Kemudian, nah penting sekali dalam rumah tangga itu supporting system. Banyak para ibu lelah karena harus berjuang sendiri. Nggak ada yang bantuin. Suaminya entah kemana, gitu kan? Keluarganya tidak support, tetangganya tidak support. Itu yang membuat kelelahan ibu menjadi bertumpuk-tumpuk. Makanya ketika teman-teman misalnya di sini banyak yang belum menikah, teman-teman mesti menjadikan ini sebuah apa ya, kriteria bahwa memilih pasangan itu adalah memilih seseorang yang bisa suportif bareng-bareng membangun rumah tangga yang sehat, bukan peran yang timpang. Kenapa? Karena peran yang sehat dijalankan bersama-sama itu akan jadi support yang sangat kuat bagi seorang muslimah dalam rumah tangga. Gitu. Nah, muslimah itu seringkali capeknya ini saya juga eh, dari sekian banyak ya sharing dengan para ibu, dengan para muslimah yang mau nikah, yang sudah menikah, baru menikah gitu ya, anaknya udah masih kecil atau anaknya udah semakin besar. Kuncinya itu. Jadi supporting system itu sangat mempengaruhi kelelahan ibu. Ibu yang nggak punya supporting system lebih cenderung lebih cepat lelah, lebih cepat sakit, lebih cepat terpuruk gitu ya. Tapi teman-teman, kalaupun teman-teman tidak punya supporting system, ada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, job ini dari Allah, maka kita kembali minta tolongnya sama Allah. Saya mau cerita sama teman-teman tentang seorang ibu dalam Al-Qur'an yang dikisahkan oleh Allah, ibu yang sangat apa? Bukan cuman lelah lagi, ibunya ngeblank gitu ya. Eh, Teman-teman pernah nggak baca ayat ini? Ini karena IKF ya, jadi saya mau mengates beberapa ayatnya. Wa asbaha fuadu ummu Musa farigho. Ada yang pernah dengar ayat ini? Jadi hati ibu Musa menjadi hampa. Subhanallah. Jadi ada seorang perempuan yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran. Perempuan itu tuh sampai bingung gitu. Udah di dalam hati yang terdalam gimana lagi apa yang harus dilakukan. Ya, di sini disampaikan dalam Al-Qasas ayat 10, sungguh hampir saja dia mengungkapkan bahwa bayinya tadi itu adalah anaknya. Bayi itu adalah anak. Ya. Kemudian Allah mengatakan, laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Seandainya kami tidak meneguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Ya, di dalam ayat yang lain, ya, dalam ayat 7 sebelumnya, Allah berfirman kepada Ibu Musa, kami mengilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia Musa. Jangan, jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkan dia ke Sungai Nil, ya, dalam sebuah peti yang mengapung. Kata Allah gimana? Wala takhafani, sorry, wala takhafi wala tahzani. Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jadi jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Sungguhnya kami pasti akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan dia salah seorang rasul. Ya, di ayat yang lain di Quran surah Thaha ayat 39 Allah bilang, letakkan Musa dalam peti kemudian hanyutkan dia ke sungai, biarkan arus sungai itu membawanya ke tepi, dia akan diambil oleh Firaun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dariku dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan, kata Allah. Apa sih kata kunci kisah dari Nabi Musa ini, ibu Nabi Musa ini? Ketika seorang ibu udah nggak ngerti lagi mesti ngapain, gitu ya.
Tapi seorang ibu tuh yakin banget sama Allah bahwa ketika Allah merintahin sesuatu, itu pasti Allah akan jagain. Allah pasti akan ngurusin. Ya, Allah pasti nggak akan membiarkan kita begini aja, gitu ya. Maka lakukan ikhtiar kita yang sebaik-baiknya. Kalau ibu lagi lelah, kalau ibu lagi capek, lakukan apa yang paling bisa dilakukan walaupun untuk kecil banget. Dicicil gitu ya. Oh, saya baru bisa handle yang ini dulu. Gitu ya. Ini dihandle dulu, dikerjakan dulu. Yang lainnya ya udah belum bisa nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita kemudian ngilangin. Oh, udahlah nggak mau semuanya gitu ya. Tapi tetap ambil peran kita, lakukan peran kita yang terbaik. Sisanya nanti seperti kata Allah kepada Ibu Musa, agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Jadi benar-benar Allah tuh pengen ngasih kasih sayang yang besar kepada seorang ibu. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita yakin sama janji Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman. Gitu. Insya Allah. Tadi ya yang jadi catatan buat aku Kak yaitu taat itu sebentar gitu. Karena kan Mm-mm. taatnya cuma di dunia gitu. Dan insya Allah belasannya yang indah kita di surga. Kemudian pernah juga ya Kak di posisi menggantikan peran ibu di rumah. Maksudnya Mm-mm. ibu lagi pergi dan harus ngurusin adik dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan Masya Allah ternyata capek banget gitu. Dari pagi Mm-mm. sampai siang, sorenya lagi. Kayak nggak ada habis-habisnya pekerjaan di rumah itu sebetulnya. Mm-mm. Nah, sebetulnya tantangan terberat menjadi seorang ibu itu apa, Kak? Sebentar ya. Tantangan terbesar seorang ibu. Iya, benar gak? Terberat, Kak. Oh, tantangan Yang terberat seorang yang ibu. paling bikin capek banget. Apa ya yang paling bikin capek banget itu? Sebenarnya, kalau kita lihat peran-peran yang Allah berikan kepada seorang ibu itu masih manajeble selama seorang ibu itu sehat, imannya sehat, gitu ya, fisiknya sehat, insya Allah masih manajeble. Tapi kalau misalnya ibu itu lagi kondisinya tidak sehat, imannya lagi lemah, fisiknya lagi lemah, mentalnya lagi lemah, maka mau pekerjaan sesedikit apapun akan terasa berat, gitu. Jadi seorang ibu itu harus aware dengan kesehatan dirinya, harus peduli, harus punya alarm kesehatan diri. Makanya tadi ya, kalau lelah gimana? Lelah-lelah yang tidak terkelola dengan baik itu tanda alarmnya bunyi. Apa yang harus diisi? Apakah berarti, oh mungkin saya lagi nggak deket sama Allah, ruhiyahnya lagi jelek, gitu ya. Kalau kata ulama pada zaman dahulu, kondisi rumah kita, bagaimana kondisi kita dengan pasangan, kondisi anak-anak kita, bahkan kondisi kendaraan kita. Kalau zaman dulu kan kondisi ini loh ya, apa namanya hewan tunggangan itu sangat bergantung kepada kondisi keimanan. Sampai kayak gitu. Ulama itu ngasih nasihat. Jadi, kita perlu aware kalau di rumah kita itu nggak terhandle dengan baik, ada masalah-masalah, masalah itu pasti di antara dua hal. Yang pertama, karena manajemennya kurang bagus. Yang kedua, karena memang kondisi ruhiyah kita kurang bagus. Sehingga Allah uji, Allah kasih apa namanya alarm gitu ya. Kok anak kita susah banget dikasih tahu? Kok kita ngobrol sama pasangan ada masalah segala macam jadi nggak bagus? Ini tanda bahwa sebenarnya Allah tuh mau ngasih tahu kamu nih ada masalah loh gitu dengan diri kamu ya dengan apa namanya tadi ya manajemen kamu. Artinya kita harus ngukur ulang lagi ya kayak gitu sebenarnya. Nah kalau semua itu termanage dengan baik, kondisi ruhiyah kita baik dan seterusnya, tidak ada yang terlalu berat insya Allah gitu. Oke, siap, Kak. Oh ya, Kak. Saya jadi penasaran, Kak. Jadi kan Mm-mm. pentingnya punya supporting system gitu. Mm-mm, Memilih mm-mm, terutama pasangan yang bisa support gitu. Membangun mm-mm, keluarga yang sehat. Nah, mm-mm. dulu saat ta'aruf, maaf ya, Kak, nanya ke sana. Boleh, boleh, gak Adakah apa-apa. pertanyaan gitu yang khusus untuk apakah bisa jadi supporting system atau agar kita tahu laki-laki ini tuh bisa nih jadi supporting system kita nanti gitu. Itu Hmm. gimana cara
Yang tahunya? pertama, kalau di masa kita ta'aruf, yang pertama kita bisa menuliskan itu di kriteria. Kalau saya pribadi dulu ketika ta'aruf ya dengan suami, ada satu kriteria yang diajukan bukan hanya oleh saya, tapi oleh keluarga kami, gitu ya, keluarga saya. Kriterianya itu adalah bisa diajak musyawarah. Gitu. Nah, gimana cara ngujinya? Cara mengujinya adalah dari selama kita berproses di ta'aruf itu. Kalau musyawarahnya berjalan dengan baik, artinya orangnya bisa diajak musyawarah. Tapi kalau gampang clash gitu ya, ngobrol apa dikit, ada apa dominasi yang segala macam atau apa gitu, nah artinya ada masalah kan dengan poin ini gitu. Itu satu. Yang kedua adalah cara kita melihat apakah seseorang itu supporting system yang baik atau enggak, kita harus melihat bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain. Bermuamalah dengan keluarganya, bagaimana hubungan dia dengan ibunya, dengan adik atau kakaknya, dengan bapaknya. Itu bisa digali ketika ta'aruf. Bisa dengan cerita dari yang bersangkutan, dengan ketika kita berkunjung ke rumahnya atau kita dikenalkan dengan keluarganya, bagaimana respon keluarganya. Kita bisa nanya kepada, ketika ta'aruf udah masuk ke fase keluarga, kita biasanya bisa bertanya kepada calon mertua, bagaimana ya dia kalau di rumah, selama ini gimana gitu ya. Eh, atau kepada teman-temannya. Baik, kalau misalnya dia misalnya aktif di satu organisasi dan seterusnya, kita bisa nanya bagaimana cara dia berkoordinasi dengan orang lain. Itu akan terlihat orang ini supporting system yang baik atau enggak terhadap orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang memiliki supporting system, orang-orang yang menjadi supporting system yang baik itu tandanya dia dikenali punya benchmark kebaikan. Bukan tipe yang sekedar followers, bukan tipe yang apa namanya pasif gitu ya. Tapi orang yang punya inisiatif dalam kebaikan bahkan punya benchmark. Oh iya dia orangnya tuh suka banget nolong. Itu namanya benchmark. Oh iya dia itu orangnya ini banget deh. Empatinya kuat banget gitu. Misalnya gitu. Dan macam-macam. Jadi itu sebenarnya sangat mudah dikenali. Orang itu support system yang baik atau dia sebenarnya masih challenging juga dengan diri sendiri gitu. Oh, siap Kak, terima kasih jawabannya Kak, sangat Iya, bermanfaat sama-sama. jadi titik tambahan di kriteria nanti Iya, sih. malah hari ini kita lebih ngobrol ya. Teman-teman boleh banget kalau misalnya ada yang mau nanya join langsung, nggak Iya, apa-apa loh. Maaf, saya malam hari ini tidak tidak menyiapkan materi slide ya secara langsung. Kita lebih banyak ngobrol. siap. Aman Kak. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Mm-mm. Eh, Sebelumnya tuh kadang kita bagi kita yang belum menikah itu, terutama aku sih Kak, kayak Mm-mm. khawatir gitu. Nanti aku masih bisa mengejar cita-citaku nggak ya? Masih bisa mencapai impianku nggak ya? Karena dikhawatirkannya itu melihat orang-orang yang kadang harus merelakan cita-citanya Mm-mm. gitu ketika sudah menikah atau sudah menjadi ibu. Mm-mm. Nah, sebenarnya apakah benar ketika kita sudah menjadi seorang ibu, kita menomorduakan mimpi kita gitu karena memang peran utama kita begitu berat, Kak. Dan Mm-mm. tapi kalau dilihat dari CV-nya Kak Ita tadi kayak oh masih bisa jadi dosen nih. Nah, itu gimana, Kak? Mm. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mumpung masih banyak yang belum menikah di sini, saran saya teman-teman bikin life plan. Teman-teman bikin life plan, tapi jangan lupa dalam life plan itu teman-teman harus memasukkan bahwa teman-teman itu bertumbuh, nggak menjadi individu aja. Teman-teman kan nggak mungkin hidup selama 70 tahun sendiri aja. Nggak mau kan? Jadi teman-teman ketika bikin life plan, teman-teman memasukkan di situ. Ada faktor nanti saya akan menikah, punya suami, saya akan punya anak, saya akan merencanakan punya anak satu, dua, tiga. Sehingga ketika teman-teman mau merencanakan karir dan lainnya, itu sebenarnya blended di situ, menjadi satu gitu. Saya bersyukur bahwa dulu ketika saya masih usia berapa ya, dulu kira-kira 21 tahun mungkin ya. Saya pernah ikutan training yang salah satu tugas dari trainingnya itu adalah bikin life plan. Sampai usia 70 tahun dan itu life plan-nya tuh dibikin bukan per 5 tahun teman-teman, setiap tahun. Setiap tahun mau ngapain gitu ya. Tahun depan mau ngapain. Jadi kita mungkin ngisinya bisa diawali dengan per 10 tahun, di breakdown lagi per 5 tahun, di breakdown lagi per tahunnya ngapain.
Begitu. Jadi itu akan memudahkan kita punya bayangan tentang rencana masa depan diri kita. Apakah menjadi ibu artinya kita nggak bisa berperan yang lain? Tergantung. Tergantung dari manajemen kita, ya, dan tergantung dari kapasitas diri kita, ya. Kalau misalnya teman-teman nanya pertanyaan ini ke Kak Dewi Nur Aisyah, ya mungkin beda jawabannya dengan nanya ke misalnya ibu-ibu yang full time di rumah gitu ya, Ibu Retno Hening misalnya gitu ya. Jadi sangat berbeda. Nah itu tergantung juga tentang rencana-rencana diri seorang muslimah. Dia mau jadi diri yang seperti apa pada perjalanan hidupnya gitu. Nah, apa kita nggak bisa berperan pada hal yang lain ya? Sebenarnya itu bisa. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ketika seseorang menikah dan kemudian menjadi seorang istri, seorang ibu, dia mengalami perubahan musim. Ya, jadi semua ada musim-musimnya. Ada musimnya dia hamil, ada musimnya dia punya balita, ada musimnya dia kemudian anaknya udah SD. Nanti di perbincangan ibu-ibu ini for education aja buat teman-teman. Di perbincangan ibu-ibu yang anaknya udah mulai masuk fase sekolah, biasanya ibu-ibu yang lain yang lebih senior akan mengatakan, "Wah, akhirnya kamu masuk fase baru lagi ya. Gitu. Sudah mulai bisa untuk bergerak lagi, bernafas sedikit, untuk menambah aktivitas dan seterusnya." Jadi, ini adalah sebuah keniscayaan yang teman-teman perlu pelajari. Ada namanya marriage stage gitu ya istilahnya. Ada fase marriage itu teman-teman yang tidak hanya perlu dipahami oleh seorang ibu, seorang bapak juga perlu paham bahwa ada masa di mana kita baru membangun pernikahan. Saya nggak ada ininya ya di sini, teman-teman carilah. Ada 8 ya marriage stage gitu. Nanti teman-teman cari. Dari mulai awal dia newlywed, kemudian dia mulai punya bayi sampai umur bayi itu 5 tahun. Ini fase yang sebenarnya yang challenging bukan hanya ibu, ayah juga challenging di situ. Gitu ya, bagaimana kemudian membangun bonding dengan anak, menyamakan visi misi dalam keluarga, menetapkan ya rules, value. Ya, karena anak kalau udah usia 4 tahun, udah usia 5 tahun, anak itu sudah bisa menilai, udah bisa meniru, udah bisa mengikuti. Kalau belum ajak orang tuanya, apa yang terjadi pada rumah tangga itu? Anaknya nggak punya pijakan. Akhirnya anaknya memfollow yang lain, apalagi anaknya disuapin dengan gadget, ya yang difollow gadget gitu ya. Nah, apalagi misalnya orang tuanya ada masalah, bertengkar, dan seterusnya. Makanya 5 tahun pertama itu fase yang krusial dalam pernikahan. Kalau teman-teman lihat, apa namanya, di luar sana ada banyak orang misalnya cerita tentang, apa namanya, rumah tangga yang bentar, habis itu udah bercerai. Ya, karena fase 5 tahun pertama ini fase untuk mensolidkan, gitu. Dan ketika seorang muslimah menikah, kemudian prefer untuk fokus kepada anaknya, itu sebenarnya bukan dia meninggalkan karir yang lain, tapi dia sedang memprioritaskan karir rumah tangganya gitu. Yang itu jauh lebih penting. Nah, ada nggak orang yang 5 tahun pertama ini bisa paralel dengan punya peran di ranah publik? Bisa ada. Kondisinya biasanya dua. Antara dia punya supporting system yang lebih besar boundariesnya. Jadi bukan cuma keluarga inti, tapi dia punya asisten, dia punya bapak ibu yang membantu gitu ya. Teman-teman harus lihat itu. Jadi jangan pernah, kok dia bisa sih, misalnya teman-teman mau baru nikah, terus teman-teman punya baby, di rumah cuma punya suami aja. Tapi teman-teman lihat tetangga, lihat teman yang lain, kok dia bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nggak apple to apple untuk dibandingin. Kalau supporting systemnya nggak sama. Orang-orang yang bisa melesat lebih jauh, itu cenderung biasanya supporting systemnya udah lebih lengkap. Yang kedua, dia ada kondisi yang memaksa dia harus melakukan hal itu. Salah satu yang paling utama biasanya finansial, gitu ya. Yang ketiga, dia punya kapasitas yang lebih besar daripada orang yang lain. Kenapa kapasitasnya lebih besar? Karena latihannya udah lebih banyak, gitu. Misalnya teman-teman nggak pernah lari maraton, gitu ya. Tiba-tiba ikutan 5 kilo gitu, 10 kilo, ya tepar teman-teman gitu ya. Jadi ibu-ibu yang di usia muda, anaknya masih baby, kok bisa shining banget? Coba dilihat, kemarin mungkin dia mapres gitu, ya kan? Mungkin dia kemarin IPK-nya 4 gitu, terus dia aktif lomba macem-macem. Dia ibu-ibu yang energinya, baterainya itu 1000 gitu.
Kalau ibu-ibu yang lain baterainya 500. Jadi si baterai sisa 500 ini kalau nggak dipakai, ya akan sia-sia, dia akan justru kelabakan di rumah gitu. Karena energinya masih banyak. Ibu yang lain tidur 4 jam, tidur 5 jam, itu udah keliengan. Ibu yang terbiasa bersusah payah gitu ya, dia terbiasa jam terbangnya tinggi, dia fine aja tidur 4 jam sehari gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu harus dilihat juga gitu. Jadi tadi ya relate ke apa namanya pertanyaan teman-teman, apakah seorang ibu itu kemudian jadi nggak bisa ini itu? Sebenarnya bisa, tapi tergantung tadi kondisinya masing-masing. Ya, gitu ya. Siap, Mbak. Mm-mm. Eh, jadi PR-nya buat kita semua yang belum menikah saat ini adalah tahu tentang diri, kapasitas diri gitu. Dan Mm-mm. ketika nanti sudah memutuskan memilih entah berkarir sambil berumah tangga, maksudnya jadi ibu yang maksudnya peran memiliki dua peran atau fokus dengan Mm-mm. anak aja ibu rumah tangga itu jadi Mm-mm. kita punya alasan masing-masing gitu. Jadi udah Mm-mm. nggak ngelihat kanan kiri karena memang tidak bisa dibanding-bandingkan Betul, gitu betul, karena betul. semuanya memilih sesuatu itu karena sudah dipertimbangkan masing-masing gitu. Nah, Oh ya, itu satu lagi nih teman-teman. ya, Saya pengen sampaikan. Beberapa waktu lalu saya tuh dengar, bukan denger ya, sorry. Saya datang acaranya Dokter Rani Awad. Teman-teman mungkin pernah dengar seorang apa namanya psikiatri gitu ya di Stanford kalau nggak salah. Jadi beliau muslimah, beliau juga seorang ilmuwan, gitu. Beliau juga seorang ibu. Tapi menariknya beliau menyampaikan kepada kami semua yang ada di ruangan tersebut bahwa setiap ibu yang ada di ruangan itu gitu ya, mungkin kan kadang melihat, oh dokterannya keren banget gitu ya, dan seterusnya. Tapi beliau menyampaikan, ketahuilah bahwa sebelum Allah Ta'ala bertanya kepada saya tentang kalian semua yang ada di ruangan ini, beliau menyampaikan seperti itu. Allah Ta'ala akan bertanya kepada saya tentang bagaimana saya mengurus anak-anak saya. Gitu. Jadi teman-teman, apapun yang dipilih oleh banyak ibu di luar sana, teman-teman jangan lupa buat tanggung jawab kita kepada Allah yang memberikan order kepada kita untuk menjadi seorang ibu. Dan itu adalah order yang pertama sebelum order yang lain. Kalaupun teman-teman misalnya pada satu fase teman-teman memprioritaskan bayi teman-teman, memprioritaskan anak-anak di rumah yang memang harus butuh ibunya. Di luar sana saya pernah bilang ya di acara yang lain, kalaupun misalnya acara ini juga misalnya, kalaupun saya misalnya bilang nggak bisa gitu ya, nggak bisa datang ke sini, teman-teman bisa cari pembicara yang lain. Tapi kalau anak saya membutuhkan saya, dia nggak bisa cari ibu yang lain, gitu. Itu yang harus dipikirkan oleh seorang ibu. Jadi pastikan ketika mengambil peran di luar rumah, saya pun sama. Ketika saya mengambil peran sebagai dosen, teman-teman, di rumah kami, dan ini sangat kasuistik, tiap rumah tangga berbeda, tidak untuk dibanding-bandingkan. Bagi keluarga kami, saya dengan suami memilih untuk mengurus anak-anak sendiri sejak awal kami ta'aruf. Suami saya bilang, apa namanya, anak-anak harus pertama kali dipegang oleh ibunya. Maka ketika saya menikah tuh dalam kondisi lagi sekolah S2, saya melahirkan setelah saya sidang tesis. Jadi saya sidang tesis tuh dalam kondisi 9 bulan hamil. Jadi saya habis ngumpulin berkas tesis, saya lahiran gitu. Praktis setelah itu saya langsung ngurus anak. Saya bahkan nggak handle sama sekali urusan tentang ilmu-ilmu yang saya pelajari itu. Tapi saya belajar banyak hal tentang bagaimana mengasuh anak. Nah, jadi di switch. Tadi porsi kita belajar yang tadinya untuk akademik only, kalau saya kan arsitektur ya backgroundnya, itu kita switch menjadi ilmu tentang pendidikan anak, parenting gitu ya, komunikasi dengan pasangan dan seterusnya. Nah, setelah kami di rumah udah settle, ya, jadi kalau suami saya itu menyampaikan, ini sering banget saya sampaikan di mana-mana. Suami saya suatu hari bilang, kayaknya rumah udah jadi zona nyaman, gitu. Itu tandanya kalau eh, perempuan udah punya banyak waktu untuk bersantai-santai, nonton drama Korea gitu ya, berarti waktunya lengang gitu ya. Kata suami saya, kayaknya rumah udah jadi zona nyaman, Bun, gitu. Udah saatnya nih gitu. Apa namanya? Melebarkan sayap.
gitu. Jadi seorang pentingnya seorang kowam gitu ya, punya ilmu tentang visi misi keluarga agar dia bisa mengarahkan keluarganya. Oh iya, ini saatnya istri saya menghandle domestik ya. Jangan dipush untuk hal-hal yang lain. Justru disupport gimana caranya biar domestik ini kelar dengan cepat, beres managingnya tuh dilakukan dengan baik sehingga kita bisa bermanfaat lebih luas. Keluarga-keluarga yang dia bisa melesat jauh, kemanfaatannya luas banget karena domestiknya itu udah beres. Kalau kita masih di rumah masih ribut soal handuk basah gitu ya, kemudian cucian yang setrikaan yang diambil dari tengah terus jadi ribut seharian gitu ya. Teman-teman mungkin kalau yang belum nikah belum relate. Kalau yang udah nikah biasanya udah relate tuh. Jadi setrikaan tuh teman-teman misalnya di lemari udah dipasang tuh udah apa udah ditaruh ya baju. Nanti bapak-bapak ngambilnya tuh dari tengah teman-teman. Jadi hancur itu semuanya. Gitu. Jadi kayak astagfirullah gitu misalnya. Belum lagi handuk basah di mana-mana misalnya gitu. Nah, hal-hal kecil kayak gitu, kalau misalnya tidak termanage dengan baik, apalagi belum yang lain-lain ya, soal makan atau apa, eh, itu akan jadi masalah besar. Dan energi itu akan habis di rumah. Tetapi kalau hal-hal domestik itu sudah terhandle dengan baik, tahu bagaimana cara kolaborasi antar suami istri, insya Allah keluarga itu akan bisa lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Gitu ya. Semoga pemantik ini membantu teman-teman untuk berpikir gitu Ya, dan siap-siap. Jadi catatan buat kita semua ya teman-teman. Eh, untuk selesai dulu dengan, kalau sekarang berarti selesai dulu dengan urusan pribadi gitu. Ketika nanti kita bertemu dengan teman-teman yang bikin kita kesel dan sebagainya, kita bisa belajarnya dari sekarang gitu untuk manage diri. Oke. Terima kasih Kak Ita. Lanjut pertanyaan berikutnya. Karena kita nggak bisa mengendalikan pikiran pikiran orang lain, omongan orang lain. Nah, gimana sih Kak caranya kita bisa menjaga mental kita dengan berbagai peran yang kita miliki tadi? Mungkin ketika kita hanya, bukan hanya, ketika kita fokus menjadi ibu rumah tangga atau ketika kita eh, sambil bekerja gitu. Karena kalau misalkan eh, membaca gitu, sering ada beberapa yang menuliskan, kalau misalkan kerja anaknya jadi nggak keurus lah, kalau eh, jadi ibu rumah tangga sayang gitu, sekolahnya dulu tinggi-tinggi dan sebagainya gitu kan. Oke, teman-teman mungkin insya Allah sudah pada paham ya bahwa ada namanya hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol kan. Ya, nah salah satu hal yang nggak bisa kita kontrol tentu saja segala hal yang berkaitan dengan orang lain. Jadi teman-teman harus pasang nih mindset lagi ya. Ini sebenarnya tentang mindset. Memang mindset itu tuh banyak yang harus diperbaiki gitu. Dan itu harus diperbaiki terus menerus biar kita nggak gampang juga terpengaruh ya bahwa eh, hal-hal yang ada pada orang lain itu nggak bisa kita kontrol sama sekali. Kecil kemungkinan kita bisa ngontrolnya. Jangankan kita. Rasulullah SAW orang yang sangat Masya Allah luar biasa. Teman-teman kalau baca sirah Rasulullah itu bahkan rumahnya pernah dilempari oleh pamannya sendiri. Dilempari, bayangin teman-teman pernah nggak dilemparin perabot ke rumahnya gitu, panci gitu sama tetangga gitu. Itu Rasulullah SAW itu kayak gitu, digituin gitu. Rasulullah bisa bisa melakukan sesuatu nggak gitu. Ya mungkin bisa, tapi Allah nggak kayak gitu cara ngajarin kepada Rasulullah. Artinya apa? Memang hal-hal di luar diri kita itu kita nggak punya kendalinya. Siapa yang punya kendalinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan pernah ambil kendali Allah gitu ya. Jadi lepasin. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Apa yang kita respon, ya, apa ya cara kita berpikir, cara kita menyampaikan, ya, apa yang kita pikirkan, semua itu bisa kita kontrol. Artinya apa? Yang harus set boundaries adalah diri kita. Jadi jawabannya adalah set boundaries, teman-teman. Teman-teman harus menetapkan batasan. Apa yang harus aku kelola dan apa yang aku biarkan. Apa yang aku izinkan itu terjadi, ya, dan aku minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong urusin deh orang-orang itu, kalimat-kalimat itu.
Nah, tugas kita set boundaries. Kalau misalnya kalimat-kalimat yang tadi ya, perbandingan-perbandingan itu menyakitkan diri kita, ya kita jangan masuk ke dalam wilayah itu. Hindari topik-topik pembahasan itu. Kalau kita orang yang sensitif dengan bahasan itu. Jangan justru malah dibaca, scrolling, bahkan di-like, di-share, di-save gitu ya. Sehingga membuat kita terus-menerus mendapatkan konten-konten yang serupa. Sama dengan lingkungan. Kalau teman-teman lingkungannya tidak suportif, lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang negatif, teman-teman harus set boundaries. Kita manusia diciptakan sama Allah, teman-teman yakin nggak kalau kita itu diciptakan dari benih yang baik? Yakin nggak? Untuk bisa jadi manusia yang sempurna ini nggak mungkin dong benihnya buruk, ya kan? Tapi teman-teman harus ingat bahwa benih yang baik itu akan bisa tumbuh subur di tanah yang baik. Itu. Maka teman-teman harus punya tanah yang baik itu. Itulah kenapa ketika kita jadi diri sendiri, kita harus naruh diri kita di tanah yang baik. Kalau kita nggak tumbuh di satu tanah, bisa jadi kalau kitanya udah bener nih ya, kita udah begini, udah mempush diri aku belajar segala nanti kok aku tetap nggak tumbuh ya. Cek tanahnya bener enggak, gitu ya, lingkungannya bener enggak. Bisa jadi salah ekosistem. Begitupun dengan anak-anak kita nanti. Anak-anak itu diciptakan oleh Allah sebagai benih yang baik, maka ketika mereka dititipkan kepada kita, tugas kita menjadi tanah yang baik bagi mereka untuk tumbuh gitu. Jadi apa namanya? Apa-apa yang ada di luar, perdebatan tiada akhir itu bukan bagian dari diri kita. Nggak perlu masuk ke sana. Jangan habiskan energi kita kepada perdebatan stay at home mom. Kemudian apa? Ibu bekerja. Kemudian apa lagi? Ibu pakai BLW, ibu pakai apa bubur saring gitu apa lagi? Ibu pakai gendongan samping, ibu pakai gendongan depan. Ya, agar teman-teman tidak terjebak pada hal semacam itu, teman-teman ikutin yang asas ya, bagaimana Allah dan Rasul yang ngajarin. Perihal metode, teman-teman ikutin yang paling mudah diikuti oleh kondisi teman-teman. Karena dalam metode itu tidak ada benar salah secara mutlak. Seperti teman-teman, jadi kalau saya dengan suami ya, dalam hal metode tidak perlu berdebat, ikut berdebat panjang karena nanti parenting tuh banyak mazhabnya, gitu ya. Mazhabnya begini, begini, begini. Selama tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, artinya itu nggak masalah. Ya, ikutin yang paling mudah diterapkan dalam keluarga kita. Jangan dipaksakan, jangan kemudian apa harus begini dan harus begitu gitu, karena nanti akan lelah sendiri, gitu ya. Siap, Kak. Eh, nah, selanjutnya Kak, karena kita masih asramanya masih terkait dengan Quran ya. Mm-mm. Gimana sih Kak cara kita nanti ketika sudah menjadi ibu, kan Mm-mm. mungkin sekarang kita banyak waktu luangnya ya Kak. Mungkin Mm-mm. kita bisa, oh ya langsung baca Al-Quran gitu. Nah, nanti ketika menjadi ibu mungkin perannya lebih banyak lagi, apalagi ketika Mm-mm. memilih untuk berkarir. Bagaimana sih kita em, meluangkan waktu untuk berquran begitu? Oke. Sebenarnya semua hal itu, apa yang kita jalani setelah menikah, hanyalah meneruskan kebiasaan kita sebelum menikah. Kalau kita sebelum menikah punya kebiasaan yang baik, insya Allah itu akan kebawa sampai setelah menikah. Saya sering pesan kepada para muslimah, dalam pernikahan itu ada dua hal yang muslimah itu perlu banget punya senjatanya. Yang pertama qanaah, rasa cukup. Yang kedua itu ridho. Gitu ya. Walaupun ini sebenarnya laki-laki juga harus punya. Tapi ini muslimah itu kadang berat karena ada sisi perasaan di dalamnya. Nah, ketika kita saat masih single, terbiasa melatih diri kita untuk qanaah, nanti ketika kita menikah, kita akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk juga qanaah dengan keadaan yang kita punya di rumah. Misalnya ternyata kita menikah dengan, namanya orang menikah biasanya nggak langsung kaya, teman-teman. Teman-teman jangan bayangkan menikah tuh langsung bisa beli rumah dan segala macam. Ya ada yang begitu, tapi tidak semua pernikahan seperti itu. Sehingga butuh qanaah, butuh rasa cukup. Oh ternyata suami saya cuman punya
pulang cuman bawa uang segini. Oh, bisanya ngontrak, misalnya. Oh, bisanya punya rumah tapi masih kosong isinya. Jadi itu butuh qanaah, butuh rasa cukup. Oh, ternyata dengan segala macam aktivitas yang baru itu semuanya harus ditata ulang. Ya, jadi itu juga membutuhkan qanaah dalam diri kita. Kemudian ridho. Ridho ini berlaku kalau kita udah jadi ibu, ternyata keadaan tidak sesuai ekspektasi kita. Kemarin-kemarin bisa sekali duduk satu juz gitu ya. Ketika jadi ibu, jangankan satu juz, baca satu baris udah ditarik Qurannya sama anaknya disobek krek gitu ya. Nah, apa yang dilakukan seorang ibu kalau kayak gitu? Ya dilem lagi Qurannya, diselotip. Kan nggak harus beli Quran baru ya gitu ya. Maksudnya artinya begini teman-teman. Ketika kita bertambah peran, kita musimnya lagi musim punya bayi-bayi, kita harus meluaskan ridho kita. Kita ridho bahwa anak-anak itu lagi fase belajar tentang kehidupan kita. Apa yang mereka lihat, dengar, rasakan di rumah, itu yang akan mereka tiru. Kalau kita di rumah terbiasa juga tetap Qurannya dijaga, kemudian ibadahnya dijaga, kita lisannya dijaga, itu juga yang akan mereka tiru. Kalau kita misalnya "Ya udahlah kita tinggalin aja, kita fokus ke anak," itu juga akan mereka tiru. Jadi pilihannya bukan untuk meninggalkan semuanya, tapi dilakukan sedikit demi sedikit. Kalaupun bisa bacanya cuma satu halaman, ya udah baca satu halaman. Izin kepada anak. Nah, ibu mau baca Quran dulu ya. Kamu main dulu di sini, disiapin mainannya. Coba nih dibaca nih, gitu. Kita baca, bahkan baca satu ayat mungkin. Nanti ke anak lagi, baca lagi satu ayat lagi ke anak lagi. Nggak apa-apa kalau misalnya harus seperti itu. Atau ada momen kita punya hafalan, sambil kita nidurin anak, sambil kita murojaah hafalan-hafalan kita. Atau sambil kita main sama dia, kita istighfar. Sambil kita sholat, habis sholat kita duduk, kita ajakkan, yuk duduk sini yuk. Kita sambil istighfar, sambil kita zikir, dia ada di pangkuan kita. Sebenarnya itu sedang ngajarin anak juga sambil kita juga menebalkan ya ruhiyah kita. Kayak gitu. Tapi gitu ya, kalau misalnya nanti kita punya pasangan yang waktunya cukup, ya kadang bapak-bapak ada yang waktunya cukup ada yang waktunya nggak cukup ya artinya benar-benar kerja dari pagi sampai malam artinya kita harus handle sendiri seperti tadi kalau suami kita punya waktu mintalah kepadanya waktu untuk diri sendiri setiap hari walaupun cuma setengah jam nitip ya nitip anak dulu ya izinkan aku untuk lagi butuh banget Allah gitu nitip anak dulu ya gitu. Jadi izin nitip anak dulu kita berkhulwat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mengisi ruhiyah kita gitu. Jadi makanya saya bilang supporting system itu penting banget. Karena dengan itu akan membantu kita lebih sehat sebagai seorang ibu. Ya jangan ditinggalin semuanya. Ada ibu-ibu yang challenging. Kemudian misalnya, aduh emang nggak bisa sama sekali nggak bisa. Bahkan sholat pun nggak bisa. Nah ini saya belajar juga nih dari para senior-senior ya. Ibu-ibu senior. Ada ibadah-ibadah yang memang nggak bisa ditinggalin, seperti sholat. Jadi kalau misalnya kita harus sholat, ya anak itu harus dikasih tahu kalau waktunya sholat. Jangan sampai akhir waktunya habis, anak nggak pernah dikasih tahu. Nah, anak itu kalau nggak dikasih tahu, nggak pernah tahu. Jadi tugas seorang ibu adalah briefing. Nah, kalau kita nggak terbiasa briefing diri kita nih tiap hari, asal aja ya beraktivitas, ya kita akan nganggap semuanya let it flow aja gitu. Tapi kalau kita terbiasa memplanning, kita akan briefing ke anak. Masya Allah udah bangun, baca doa dulu ya nak ya, gitu. Sebentar ya, habis ini ibu wudhu, habis wudhu itu kita mau sholat, gitu. Kalau anak-anak bayi, ada dua pilihan. Tempat tidurnya ditaruh sebelah kita, atau dia ditidurkan di sajadah. Kalau dia sudah cukup, ini ya, udah cukup kuat badannya, taruh di atas sajadah. Ikut sholat ya, ajak anaknya sholat. Nangis, nggak apa-apa. Nangis sekali, dua kali, tiga kali, nanti dia akan belajar ritme. Nanti dia akan tahu bahwa, oh, kalau ibu lagi pakai mukena seperti itu, tandanya ibu mau sholat. Oh, kalau sholat ibu nggak bisa diganggu. Oh, kalau sholat itu ibu emang diem, nggak bisa ngomong sama aku. Tapi ibu nggak pergi, nggak kemana-mana. Nah, ini anak harus tahu. Nah, kadang para ibu itu nggak berani melakukan hal itu. Nanti anaknya nangis kalau ditinggalin.
nanti anaknya begini dan begitu. Padahal sebenarnya itu bisa diikhtiarkan. Dan jangan lupa ketika mendekati jam-jam sholat anak juga harus kenyang. Bayi-bayi terutama ya, biar nanti nggak rewel ketika ditinggal sholat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu teman-teman. Jadi semua itu sebenarnya ada ilmunya. Ya, tapi ilmu itu nggak bisa kita dapat tiba-tiba. Teman-teman kalau misalnya baru dapat ilmu ini waktu sudah punya anak, akan beda rasanya. Akan, oh ternyata kemarin aku salah ya gitu. Tapi kalau teman-teman belum nikah, mendengarkan ini, teman-teman akan lebih siap. Oh iya, dulu udah pernah dikasih tahu nih sama Kak Ita gitu ya, bahwa kita harus gini-gini. Nah, apa yang saya lakukan teman-teman ketika sebelum menikah adalah seperti yang teman-teman lakukan. Banyak berilmu. Banyak baca sirah. Kalau teman-teman ngerasa waktu luangnya banyak, banyak baca sirah. Kenapa? Karena dalam sirah ada banyak sekali dialog antara orang tua dan anak, ibu dengan anaknya yang ngasih standar. Yang penting itu ngasih standar. Bagaimana seorang ibu ngedidik anaknya. Daripada teman-teman habiskan waktu baca novel atau yang lain, saya saranin teman-teman baca sirah. Kalau mau anak-anaknya dengan standar yang luar biasa, cari standar dari para sahabi ya, cari standar dari para ibu-ibu, para nabi. Insya Allah teman-teman akan punya standar yang bagus ketika menjadi seorang ibu nanti. Gitu. Insya Allah. Jadi nemu tiga kata kunci malam hari ini. Manajemen diri, pentingnya punya supporting system, sama mengubah mindset. Insya Allah. Insya Allah. Berat banget ya Kak ketika kita tadi isi para nabi gitu. Tapi justru itu Iya. bikin kita makin semangat untuk Mm-mm. yang terbaik gitu ya Kak ya. Mm-mm. Oke, terakhir Kak sebelum sesi pertanyaan, em, Oke. menurut Kakak bagaimana seorang ibu dikatakan dapat membangun peradaban? Bagaimana juga cara menjadi ibu yang bertakwa yang perannya bisa kita contoh dari perempuan-perempuan panutan dalam Islam? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu dikatakan bisa membangun peradaban, sebenarnya simpel teman-teman. Ketika seorang ibu amanah terhadap perannya, insya Allah ibu itu sedang mewariskan peradaban yang baik untuk generasi berikutnya. Ibu yang teredukasi dengan baik, kemudian bisa mendidik anaknya dengan baik. Teman-teman, kalau teman-teman flashback ke 30 tahun yang lalu, ya 40 tahun, 50 tahun yang lalu, ada nggak menjamur ilmu parenting seperti sekarang? Nggak ada. Tapi ibu-ibu itu cuma tahu saya harus didik anak saya dengan sungguh-sungguh, anak yang taat sama Allah, anak yang akhlaknya baik, gitu ya. Anak yang kemudian punya kontribusi yang baik di masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita punya ilmu-ilmu yang basic aja, kalau misalnya dalam Al-Quran ada surah Luqman, ya, untuk mendidik anak tuh, kayak 10 sampai berapa? 19. Teman-teman ikutin aja itu, kriteria itu untuk didik anak. Insya Allah teman-teman akan jadi ibu yang kontributif terhadap peradaban ini gitu. Itu satu. Yang kedua adalah menjadi ibu yang apa namanya membangun peradaban adalah ketika ibu itu fokus ikhtiar. Siapa contohnya di sini? Contohnya adalah Bunda Hajar. Bunda Hajar itu potret ibu yang fokusnya ikhtiar. Gak mikir hasilnya gimana. Ikhtiar aja sampai mentok ya. Sampai mentok ikhtiar aja. Yakin kalau ini tuh dari Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Kalau tugas jadi ibu ini dari Allah SWT, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ikhtiar yang sebaik-baiknya. Nanti pertolongan Allah itu akan datang min haitsu la yahtasib. Jadi jangan pernah teman-teman, Kak, teman-teman kan pasti ngafalin Quran ya di IKM. Teman-teman pasti tahu surah At-Talaq ayat 2, 3 dan seterusnya. Allah itu janji sama orang-orang yang bertakwa, ya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah akan kami berikan jalan keluar atas masalah-masalahnya, kami berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika teman-teman udah memilih jadi orang-orang yang bertakwa, jangan sekali-kali ngatur Allah atas segala rezeki yang terserah Allah, Allah mau kasih lewat siapa kepada teman-teman. Teman-teman ikhtiar, terus teman-teman ngerasa kayak jalan ini deh gitu. Terus ketika nggak dikasih sama Allah jalan itu, teman-teman, kok nggak jalan ini sih Allah yang dikasih? Itu namanya diri kita ngatur Allah gitu.
Kalau kata Allah min haitsu la yahtasib, ya terserah Allah. Jadi ketika kita berikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berikhtiar dengan yang baik, dengan sebaik-baiknya. Jikalau ini engkau ridhoi, engkau pilih ya Allah, ini yang terbaik untukku, maka berikan rizki untukku dari jalan ini. Tapi kalau enggak, artinya itu sudah yang terbaik darimu ya Allah. Dan aku yakin pasti ada rezeki yang lain yang engkau buka untukku. Seorang ibu harus mikir kayak gitu. Dan apa yang terjadi kepada Bunda Hajar ketika dia seyakin itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi? Dari keyakinan Hajar, tumbuhlah satu peradaban yang dengan izin Allah tidak pernah mati peradaban itu ila yaumil qiyamah nanti. Namanya peradaban Makkah. Ya, peradaban Makkah itu bisa lahir, bisa ada dari keikhlasan seorang ibu yang bersedia ditinggal suaminya di padang yang tandus cuman modal yakin sama Allah. Gitu. Dan dia ikhtiar sebaik-baiknya gimana cara dia bisa bertahan di situ dengan anaknya. Gak punya apa-apa teman-teman, gak punya Gojek, gak punya nggak punya bekal apapun gitu ya. Cuman bekal air dan kurma saat itu Bunda Hajar. Masya Allah. Dan teman-teman harus tahu bahwa Bunda Hajar yang luar biasa itu, kalau misalnya ada Nobel gitu ya, harusnya dikasih lah Bunda Hajar itu. Tapi luar biasanya, nggak ada satupun ayat Quran yang ngomongin tentang Bunda Hajar. Namanya ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang disebut siapa? Suaminya. Gitu. Teman-teman siap nggak jadi orang kayak Bunda Hajar gitu? Nggak di-mention dalam Al-Quran. Padahal dia punya karya yang sebesar itu, gak di-mention. Tapi apakah itu menghilangkan kemuliaan beliau? Enggak. Enggak menghilangkan kemuliaan beliau. Jadi, kadang menjadi seorang ibu itu nggak kelihatan, teman-teman. Tapi karya dari seorang ibu itu, semua manusia memujinya. Semua. Nggak ada yang mau merendahkan itu nggak bisa. Itu keistimewaan yang dimiliki seorang ibu yang nggak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi pilihlah kemuliaan itu. Gitu. Jadi kalau kita pengen jadi ibu yang bisa membangun peradaban, kadang kita kelihatan, kadang kita nggak kelihatan. Nggak penting itu teman-teman, nggak penting. Tapi ketika peradaban ini berjalan menjadi lebih baik, generasi jadi lebih baik, teman-teman tahu nggak? Ketika teman-teman jadi muslimah yang solihah, kakek nenek teman-teman yang bahkan teman-teman nggak pernah kenal itu dapat amal jariahnya. Teman-teman bayangin, nanti ketemu di jannah, di surah Ar-Ra'du, ayat 23, 24, di surah At-Tur, ya. Nanti ketemu sama keluarga-keluarga di jannah, ini loh generasi ketujuh, generasi ke berapa gitu ya. Nggak pernah ketemu di dunia, tapi kumpul di jannah. Karena keimanan mereka, saling ngangkat derajat. Siapa yang bisa melakukan hal itu? Ibu-ibu, ya. Bagian dari mereka adalah salah satunya ibu-ibu yang sungguh-sungguh mendidik anaknya generasi demi generasi diwariskan terus-menerus. Begitu ya. Gimana jadi caranya jadi ibu yang bertakwa, yang perannya bisa kita contoh gitu ya. Ada banyak sekali peran yang bisa kita contoh. Teman-teman mau belajar dari ibu siapa? Kita nggak kekurangan contoh ibu yang bertakwa. Mau ibu yang dari generasi para nabi, mau ibu dari generasi sahabiah, mau dari generasi ulama, semuanya ada. Dan itu semuanya Allah sajikan kepada kita, para ulama kumpulkan kepada kita karena untuk mewakili kondisi umat. Tinggal kita lihat kondisi kita yang paling mendekati seperti keluarganya siapa. Nah, kita nggak akan bisa tahu itu kalau kita nggak baca. Teman-teman, kalau kita nggak baca sirah. Ibu-ibu yang kuat banget gitu ya, yang apa namanya keras pendidikannya. Bisa belajar dari Bunda Sofia binti Abdul Muthalib. Bagaimana dia mendidik Zubair bin Awam. Ibu-ibu yang sangat lembut gitu ya. Bisa belajar dari Bunda Hana, ibunya Bunda Maryam. Bisa belajar dari Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa. Belajar dari Bunda Fatimah. Ibu-ibu yang visioner, punya kekuatan yang mengayomi yang sangat kuat gitu ya. Bisa belajar dari Bunda Khadijah. Ibu-ibu dengan ilmu yang sangat luas.
bisa belajar dari Bunda Aisyah. Aisyah. Ya, kemudian ibu-ibu dengan kondisi yang terbatas bisa belajar dari ibunya para imam mazhab. Ada nggak ibu-ibu imam mazhab yang kaya raya? Coba ada nggak teman-teman pernah dengar nggak? Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, ya, kayak gimana ibunya? Ya, ibunya perawi hadis misalnya Imam Bukhari, kayak gimana kondisinya? Apakah mereka ditopang privilege finansial yang luar biasa? Enggak. Privilege mereka tuh cuma satu yang susah banget kita kejar. Keimanan kepada Allah yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, penerimaan terhadap anak yang sangat tulus. Nerima sama Allah, ridho, dikasih anak kondisi apapun, dikasih keluarga kondisi apapun, nerima terus kemudian melakukan yang sebaik-baiknya. Ridho itu kan bukan cuma pasrah ya teman-teman. Diterima keadaannya, dengan keadaan yang ada kita push seoptimal yang kita bisa. Lahirlah generasi para ulama yang luar biasa itu. Jadi teman-teman kalau pengen jadi ibu bertakwa, tirulah mereka. Ya, karena setiap kita pasti punya keterbatasan teman-teman. Waktu kita terbatas, energi kita terbatas, usia kita terbatas. Jadi teman-teman lihat apa sih yang Allah kasih kepada kita, kita push. Untuk kita terima. Allah takdirkan kita ada di keluarga seperti ini. Allah takdirkan kita dengan peran yang seperti ini. Allah takdirkan kita dengan pekerjaan kita yang seperti ini. Kita terima, lalu lakukan dengan sebaik-baiknya. Sisanya terserah Allah. Nanti Allah yang akan memberikan kepada kita sebaik-baiknya. Kalau kata Allah, orang-orang yang berbuat baik, kami berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Bukan manusia yang ngomong. Kalau teman-teman baca Quran dan yakin akan Quran, kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu harus diimani, teman-teman. Tanda kita yakin sama Allah, kita imani kalimat-kalimat itu bahwa, oh ya, Allah udah janji. Allah nggak mungkin ingkar janji kepada kita. Gitu ya, Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga kita nanti lebih siap ya teman-teman ketika mendapatkan peran menjadi istri, menjadi ibu, dan kemudian kita bisa eh, mencontoh gitu para istri Nabi dan bunda-bunda para ulama gitu ya teman-teman. Bagaimana menjadi seorang ibu yang membangun peradaban. Nah, karena sudah jam 8.53, Kaitah, dan alhamdulillah ini ada satu pertanyaan dari teman-teman di sini, yaitu dari Kak Asma di Lumajang. Mungkin saya langsung bacakan saja ya, Kak. Sebenarnya, cara berkomunikasi dalam membagi tugas domestik rumah tangga dan mengasuh anak dalam Islam yang benar itu seperti apa ya, Kak Ita? Cara Oke, berkomunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau kita berkolaborasi dengan pasangan, salah satu yang dikolaborasikan itu adalah tentang manajemen rumah tangga. Ya, manajemen rumah tangga itu apa? Yang pertama ada manajemen dapur. Ya, dapur itu simbol apa? eh, apa namanya? Rezeki yang masuk ke rumah. Jadi dapur itu sebenarnya ketika misalnya kita dengar ya dari para guru-guru kita dahulu, perempuan tuh tugasnya dapur, sumur, kasur. Itu jangan disederhanakan soal kegiatannya aja. Tapi sebenarnya ini tentang manajemen. Bagaimana seorang istri di rumah itu tugasnya memanage. Yang ngerjain siapa? Itu sangat fleksibel. Para ulama memberikan kita ke lapangan, kalaupun mau dibantu sama asisten boleh. Tapi yang nggak bisa didelegasikan ke asisten itu apa? Manage-nya, manajemennya. Gitu. Jadi teman-teman yang pertama manajemen dapur. Itu simbol rezeki yang halal dan thayyib. Seorang istri dan suami itu harus bersepakat rezeki jenis apa yang harus masuk ke dalam rumah kita dan apa yang nggak boleh masuk ke dalam rumah kita. Karena itu akan menentukan keberkahan rumah kita. Ini harus diobrolin. Yang kedua adalah sumur. Sumur itu sebenarnya bukan soal siapa yang nyuci. Karena sekarang ada mesin cuci dan ada laundry. Tapi mesin cucinya suci enggak, laundrynya suci enggak. Jadi sumur itu tentang simbol kesucian. Kesucian itu artinya adalah kita harus memperhatikan bagaimana pendidikan toharoh di rumah, tarbiyah jinsiyah di rumah, gitu ya, tarbiyah tentang bersuci, biar nanti kalau sholat nggak najis,
Bagaimana ngajarin anak-anak bisa bersuci agar sholatnya itu tidak batal, agar sholatnya itu sah diterima oleh Allah. Itu kan bukan apa ya, bukan pelajaran sehari dua hari, tapi itu pendidikan yang lama dilakukan. Itu bagaimana mendidiknya. Kesucian itu bukan tentang siapa yang nyuci bebas, tapi aturan tentang mencucinya itu yang harus ditentukan gitu. Aturan menjaga kesucian rumah tangga itu yang ditentukan. Yang ketiga, gitu ya. Ini soal konsepnya dulu ya, menurut saya yang harus diobrolin dengan pasangan itu. Yang ketiga adalah kasur. Itu bukan soal tentang seksualitas semata. Teman-teman harus tahu bahwa anak-anak yang soli itu ya lahir bukan dari hubungan yang seperti teman-teman lihat di film-film. Mereka mah nggak pakai sholat sunnah dulu. Mereka nggak pakai doa dulu. Ya nggak? Teman-teman bayangin nggak? Eh, bapak ibunya Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika mau menikah, yang mereka cari apa? Bahkan mereka cari pasangan yang bisa diajak bareng-bareng untuk bebasin Al-Aqsa. Jadi melahirkan anak-anak yang soleh-solehah itu bukan cuma dimulai saat dalam bahasa orang sekarang bikin anaknya. Bukan cuma dari situ. Tapi dari visi orang tuanya itu seperti apa? Visi itu dilanjutkan dengan aksi. Aksinya bagaimana? Kalau pengen anak-anaknya soleh-solehah berarti kalau bisa ketika melakukan aktivitasnya juga dilakukan dalam kondisi ruhiyah yang terbaik. Iya nggak? Agar benih yang keluar adalah benih yang terbaik. Dalam kondisi orang tuanya ruhiyahnya paling bagus saat itu. Berarti sholat, wudhu, ya, dan seterusnya. Nah, ini kadang tidak difahami dengan baik gitu ya, tiga hal ini. Jadi, anak-anak yang soleh dan soleh itu tidak lahir dalam semalam gitu maksudnya. Itu dibentuk sejak lama, bahkan diwariskan dari generasi ke generasi agar terlahir anak yang soleh itu ada ikhtiarnya. Dan salah satu ikhtiarnya adalah bagaimana kemudian kasur itu menjadi simbol petarbiyah, pendidikan di rumah kita. Pendidikan anak di rumah kita tuh dimulai dari sana. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan ini? Nah, konsep ini tuh harus disepakati bersama sama suami. Apa saja harus kita perhatikan pada masing-masing aspek itu. Baru kita bicara teknisnya gimana. Oh iya, teknisnya saya bantu handle yang ini, kamu handle yang itu. Yang kita nggak bisa handle ya udah, kalau kamu lagi nggak bisa masak, kita boleh GoFood. Tapi GoFood makanannya harus halal yang dan thayyib. Kan gitu. Oh iya, kalau misalnya kita nggak bisa nyuci sendiri, oh kita misalnya ternyata butuh asisten. Asistennya diajari cara mensucikan cara membersihkan yang suci, gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa kita delegasikan kepada asisten, seperti ngajarin anak pipis, ngajarin anak bersihin najis. Nah, itu nggak bisa kita delegasikan, misalnya gitu. Jadi ada hal-hal kompromi domestik itu yang memang ada hal yang boleh didelegasikan, ada yang tidak boleh didelegasikan. Yang nggak boleh didelegasikan harus dibagi perannya. Ibu perannya apa, bapak perannya apa. Gitu. Gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama ya tentang bagaimana tadi membagi tugas domestik. Mengasuh anak yang benar secara Islam tuh gimana? Wah, itu topiknya bisa 10 pertemuan kali ya. Yang paling gampang teman-teman beli kitab Tarbiyatul Aulad karangan Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Nah, teman-teman baca di sini. Di situ ya, itu minimal banget itu baca buku itu. Teman-teman mau baca buku yang lain lagi, masih banyak buku yang lain, Masya Allah. Jadi kalau saya dulu sama suami, sebelum menikah, udah punya preferensi, rujukan mendidik anak. Suami punya preferensi, saya punya preferensi. Suami saya dari Jogja, preferensinya Ustadz-Ustadz Jogja. Saya tinggalnya dulu di Bandung, kemudian juga di Malang. Jadi preferensinya Ustadz-Ustadz Malang dan Bandung gitu. Dan sedikit di Jakarta. Nah, dari situ kalau kita udah punya modal, kayak teman-teman udah sekolah, udah belajar, kalau ketemu pasti ada yang didiskusikan. Kalau ada bahan belajarnya. Tapi kalau sama-sama nggak pernah belajar, belum pernah belajar, apa yang mau didiskusikan? Nggak ada. Baru mau belajar gitu kan. Makanya penting banget teman-teman ketika belum nikah, pelajari ilmunya. Gitu. Jadi pas udah nikah, udah ketemu calonnya, udah ketemu jodohnya, udah tinggal diskusi. Saya dengar dari Ustadz Salim Afillah misalnya. Kata beliau, mendidik anak itu A, B, C, D, E.
Kata Ustadz Fauzil Azim, A, B, C, D, E. Kata Ustadz siapa lagi? Gitu. Tinggal diskusi dan diperes jadi aturan-aturan di rumah kita. Tapi kalau misalnya kamu udah pernah nggak kajian parenting? Belum. Kamu udah pernah belum? Belum. Pernah baca buku? Enggak. Ya, ya udahlah kita belajar dulu. Nanti ngobrol lagi minggu depan lagi. Udah belum? Belum, nggak sempat. Ya kapan lagi belajarnya gitu kan? Jadi gitu. Sekarang baca bukunya gitu ya. Datengin majelisnya, belajar ilmunya. Tapi nggak usah yang dalam-dalam. Sesuai fasenya teman-teman. Jangan misalnya belum nikah, bacanya udah nanti mengasuh anak umur 5 tahun. Ya kan bukan apa namanya fasenya. Jadi fasenya itu sekarang yang big picture-nya dulu. Dik anak kita harus gimana sih? Tadi baca buku itu ya. Yang kedua nanti kalau sudah mau mendekati menjelang nikah, cari ilmu tentang bagaimana seharusnya mempersiapkan kehamilan, kemudian bagaimana persiapkan melahirkan, menyusui. Kalau bisa suaminya diajak belajar. Ya sekarang mah banyak resource untuk belajar, bahkan bisa nyiapin lahiran belajar bareng ke datang ke bidan bersama suami juga ada yang menyediakan gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ada kesempatannya. Ada online, offline semuanya ada. MPASI itu gimana? Itu belajarnya sebelum anaknya lahir, saat ibunya hamil. Jadi nggak ada alasan ibu hamil cuma rebahan. Walaupun rebahan juga belajar sambil webinar, sambil itu. Jadi biar nanti ketika anaknya lahir, nggak kaget gitu. Teman-teman, ini saya mau sharing. Saya tuh punya anak yang pertama ke yang kedua jaraknya kurang lebih 4 tahun. Karena di anak yang pertama, saya tuh punya tantangan nih. A, B, C, D, E. Maka saya di anak kedua pasti nggak mau mengulangi kesalahan yang sama kan? Walaupun saya udah pernah punya anak, saya nggak men-set diri saya udah ngerti cara ngasuh anak. Apa yang saya lakukan ketika saya mau punya anak yang kedua, saya ngambil eh, kelas latihan dengan Bu Bidan untuk ngurusin bayi baru lagi. Dan ketika saya lahiran, saya juga apa namanya ngambil paket gitu ya sama Bu Bidan untuk ngajarin saya nyusuin yang benar. Karena salah satu problem yang saya alami ketika anak pertama adalah selama saya menyusui berkali-kali lecet gitu ya. Ada saja gitu masalah tentang menyusui ini, lecet, apa bengkak dan seterusnya. Saya nggak mau mengulang masalah itu. Dan ketika saya meluangkan waktu, kami saya berdua bersepakat meluangkan waktu, meluangkan finansial untuk menyiapkan betul-betul tentang menyusui ini. Biidnillah, saya diajarin sama Bu Bidan seminggu pertama setelah saya lahiran, selama 7 hari itu saya diajarin setiap hari berbagai macam posisi menyusui yang sesuai dengan bayi saya, yang bisa saya pilih. Biidnillah dengan izin Allah, setelah seminggu itu, sampai anak saya lulus ASI, saya nggak pernah lecet. Putingnya nggak pernah lecet. Nggak pernah punya masalah dengan menyusu. Biidnillah ya, dengan izin Allah. Artinya, semua itu harus dijemput dengan ikhtiar, dengan ilmu. Gitu ya, teman-teman. Pertolongan Allah itu nggak bisa datang begitu aja, walaupun kita hafizoh misalnya gitu ya. Tetap harus berilmu gitu, sesuai dengan kebutuhan di fase kita, musim kita menjadi ibu tadi. Itu. Eh, misalnya nanti kita dikaruniai anak dengan kondisi khusus, ya pelajari ilmunya. Gitu ya, karena kalau misalnya nggak belajar ilmunya, nanti kita akan kelabakan sendiri. Dan nanti orang bilang ini kita ikutin, orang bilang ini kita ikutin. Padahal sebenarnya kalau kita berilmu kepada yang ahli, insya Allah kita tidak akan ngambang, bingung, bimbang gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kak Ita. Terima kasih juga Kak Asma atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya tadi Kak Asma. Eh, ada satu pertanyaan lagi, Kak, dari Kak Rizka Hanum. Assalamualaikum Kak Ita. Saya seorang istri dan ibu dari 2 anak. Selama ini saya sulit berkomunikasi dengan pasangan karena ujung-ujungnya ribut. Bagaimana kita meredam emosi kepada pasangan? Kemudian bagaimana cara komunikasi yang baik ke pasangan dalam segala hal? Karena kami hampir tidak sependapat. Saya merasa tidak mendapat support system dari pasangan. Jadi merasa semuanya itu sendiri, jadi capek sendiri. Terima kasih, Kak Ita. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, teman-teman,
Alhamdulillah, ini harus disyukuri ketika kita menyadari bahwa ada masalah dengan komunikasi kita. Itu pertama disyukuri dulu kalau sadar, kalau kita lagi ada masalah itu. Yang kedua, sadarnya ini bareng-bareng apa enggak? Apa cuma satu pihak yang sadar atau dua-dua pihaknya juga sadar? Yang satu juga, iya nih kita problem nih masalahnya. Kenapa ini penting? Karena ini ada satu konsep yang teman-teman harus tahu. Partnering before parenting. Jadi parenting itu tidak akan berhasil kalau partneringnya berantakan. Itu. Kecuali misalnya sudah single parent ya, itu beda cerita. Jadi kalau misalnya single parent itu punya kesempatan untuk perbaiki juga. Jadi kadang orang mengira single parent nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak. Banyak sekali kisah dalam agama kita, orang tua single parent justru anak-anaknya ada yang bisa menjadi sangat luar biasa. Itu. Tapi kalau misalnya partner, artinya orang dua-duanya masih ada, tapi kemudian bermasalah partneringnya nih, ya harmonisasi suami istri yang bermasalah, ini sangat mungkin nanti ke parentingnya juga akan bermasalah. Maka kalau kita sadar, oh iya kita lagi ada masalah nih partneringnya, maka yang harus kita lakukan adalah eh, merefleksi bersama. Kok susah sih ya ngobrol sama pasangan? Nah, ini bisa satu materi sendiri sebenarnya teman-teman. Masalah komunikasi ini itu ada ilmunya. Komunikasi itu ada bagian-bagiannya, teman-teman. Jadi kalau kita punya masalah komunikasi, kita harus cek masalahnya itu di mana. Masalah itu di orangnya, di pesannya, di cara menyampaikan pesannya. Ya, ini beda-beda. Nah, ini jawabannya emang nggak bisa langsung sekarang ya. Tapi ini saya mau kasih highlightnya dulu. Jadi ketika kita itu susah komunikasi dengan orang lain, apakah salahnya dia ngirim pesan? Kan kalau ada komunikasi itu pengirim pesan, menyampaikan pesan lewat apa kepada penerima pesan, gitu kan? Nah, yang salah itu di bagian mana? Pengirimnya inikah yang salah? Pesannya yang salah? Cara menyampaikannya kah? Atau penerimanya yang nggak bisa menangkap pesannya? Jadi ini harus dievaluasi semua bagiannya, gitu. Ya, harus kita kita cek dulu apa ada yang salah dengan orang yang menyampaikan ini. Artinya dirinya yang bermasalah. Ataukah pesannya? Pesannya tuh nggak jelas. Atau pesannya itu terlalu menuduh, ya misalnya masalah-masalah tentang pesan itu, ya. Kemudian bertele-tele, berputar-putar misalnya, atau apa misalnya. Kalau tentang cara menyampaikan pesan, nah cara menyampaikan pesan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama waktu, waktunya pas nggak waktu menyampaikan. Yang kedua tone, satu time ya, dua tone, nadanya benar nggak, ya. Kemudian yang ketiga, eh, jadi teman-teman bisa cari itu 4T ya untuk apa namanya komunikasi, ya. Tekniknya, teknik menyampaikannya sesuai nggak? Jadi ketika kita menyampaikan kepada pasangan dengan karakter apa, itu ada cara menyampaikannya, gitu ya. Makanya sebelum kita memahami tentang bagaimana cara ngobrol sama pasangan, yang awal sekali sebelum itu adalah memahami latar belakang pasangan. Pahami latar belakang diri kita, pahami latar belakang pasangan, sehingga kita jelas nih, oh pasangan saya itu orangnya begini, karakternya begini, lahir dari keluarga seperti ini, ya dia pengalaman hidupnya begini, dia itu nggak bisa dikasih kalimat-kalimat yang seperti ini, dia mudah tertrigger kalau dengar kata-kata ini karena pengalaman hidupnya begini. Sehingga kita waktu menyampaikan pesan itu udah aware, cara menyampaikan pesan yang nggak masuk ke beliau itu udah kita coret, gitu ya. Nah, kemudian ada faktor penerima pesan. Faktor penerima pesan itu apakah beliau itu dalam kondisi siap menerima pesan atau tidak? Atau beliau sebenarnya juga ada turbulence, ya. Jadi, gimana caranya bisa memperbaiki komunikasi semuanya ini harus dievaluasi, gitu ya. Ini nggak, tentu saja nggak bisa dijawab dalam satu waktu ini. Saya mohon maaf banget ya. Perlu session khusus untuk bahas komunikasi, untuk ngomongin hal ini. Karena itu banyak sekali masalah tentang komunikasi itu. Artinya perlu dipelajari. Bisa juga belajar tentang
bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain. Teman-teman bisa cari di podcast, cari di webinar, cari belajar dari para psikolog. Psikolog juga biasanya mereka membuka gitu ya, hal semacam itu. Eh, nah, ketika kita nggak sependapat dengan pasangan, artinya kita lagi nggak satu frame. Jadi kita itu ketika dalam rumah tangga perlu kita itu ngobrol itu dalam satu frame yang sama. Nah, kenapa kita nggak bisa ngobrol kok nggak sependapat, nggak bisa ketemu? Karena tadi background pasangan kita dan background kita belum ketemu. Kita belum tahu betul dia seperti apa, dia belum tahu saya seperti apa, saya belum tahu dia seperti apa, sehingga puzzle-nya itu nggak nempel. Karena puzzle-nya itu nggak ketemu, ya kliknya di mana, sehingga ngobrol itu jadi nggak bisa satu pendapat. Itu. Yang satu ke sana mikirnya, yang satu ke sana mikirnya gitu. Jadi itu harus dipertemukan dahulu. Jadi ada namanya frame of experience sama frame of em, saya lupa satunya lagi ya. Jadi frame of reference. Jadi ada frame of experience, jadi frame dari pengalaman-pengalaman hidup dan frame of reference, frame dari referensi-referensi hidup. Kalau kita berbeda pandangan, artinya referensinya bisa jadi berbeda. Nah, referensi itu kalau nggak pernah dikomunikasikan, ya selama digali. Nah, biasanya tahun-tahun pertama pernikahan tuh tugasnya menggali cerita ke pasangan. Kita menggali dari pasangan. Dia tuh kalau nonton film sukanya film apa, kalau dengerin kajian sukanya kajiannya siapa. Itu akan menentukan referensi cara berpikir, keputusan-keputusan dari pikiran dia itu akan keluar dari situ. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya menemukan masalah kayak tadi harus digali dulu. Referensi-referensinya apa selama ini, pengalaman-pengalamannya apa selama ini gitu ya. Wallahu alam bishawab. Biar nggak capek. Dan itu butuh proses yang panjang. Jangan berharap bisa selesai seminggu, 2 minggu. Targetnya misalnya 6 bulan. Tapi ikhtiarnya dicicil mingguan. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi harus dicicil gitu. Jadi pekan ini kita pengen, kita saling menggali tentang apa. Pekan depan menggali tentang apa. Sampai nanti 6 bulan jadi itu puzzle-nya. Baru akhirnya kita bisa saling memahami. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kak Ita. Terima kasih juga Kak Rizka Hanum atas pertanyaannya. Semoga proses mencicilnya bisa apa ya berjalan dengan baik dan semoga bisa selesai dengan masalahnya. Mungkin itu pertanyaan untuk talk show pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Kak Ita. Masya Allah, udah banyak banget yang kita bahas ya. Semoga teman-teman bisa menelan dengan baik ya apa yang kita bahas. Karena kalau kita ngobrol seperti ini, tidak ada panduan slide gitu ya. Jadi teman-teman harus mencatat sendiri pembelajaran apa yang kita bahas. Yang jelas teman-teman ketika teman-teman mau menikah gitu ya, sadarilah bahwa teman-teman menikah itu dengan orang yang akan mengambil tanggung jawab atas diri teman-teman. Maka pantaskanlah diri sebagai orang yang layak diambil tanggung jawab. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen orang lain itu apa namanya mau nih bertanggung jawab buat kita, berarti kita harus layak kan untuk jadi orang yang dilindungi sama orang lain. Ya pantaskan diri untuk jadi orang yang dilindungi oleh seorang suami nantinya dan akan diperjuangkan oleh dia. Kok teman-teman udah dilindungi oleh seorang suami, diperjuangkan oleh seorang suami, insya Allah peran-peran dalam rumah tangga teman-teman akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang bersedia untuk jadi supporting system teman-teman. Kemudian jadilah seorang muslimah yang nanti ketika teman-teman pilih suami, carilah suami yang siap teman-teman hormati. Jadi kalau nanti pilih pasangan, teman-teman pikir betul, saya mau nggak ya menghormati dia seumur hidup saya? Saya mau mengikuti semua keputusan-keputusan dia seumur hidup saya. Kalau jawabannya iya,
maka insya Allah itu adalah pasangan yang baik buat teman-teman, pasangan yang akan jadi partner, jadi ayah bagi anaknya teman-teman juga suatu hari nanti. Gitu. Tapi kalau teman-teman jawabannya kayaknya enggak deh, saya enggak siap. Berarti bukan itu orangnya bisa jadi. Teman-teman harus istiqoroh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah ketika teman-teman jadi seorang ibu, ya, kalau sesuai judulnya ya, jadi ibu tuh boleh capek kan? Boleh, ya. Allah aja bilang bahwa Allah itu pasti akan menguji kita dengan ketakutan, ya enggak? Dengan kesempitan, kesedihan, kesempitan. Ya Allah tuh pasti menguji kita. Karena Allah pengen tahu siapa di antara kita yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kita single, mau kita jadi istri, mau kita jadi ibu, Allah tuh pengen lihat. Mau kita jadi nenek, nanti kita tetap jadi orang yang bertakwa nggak sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh pengen lihat. Dan yakinlah bahwa setiap lelah-lelah kita itu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman bisa lihat buku rekeningnya, teman-teman mungkin akan akan merasa sangat bersyukur gitu ya dengan kelelahan-kelelahan yang udah teman-teman cicil. Dan orang-orang yang beriman itu, kata Allah, akan diuji dalam keadaan-keadaan yang mungkin sulit. Tapi mereka itu diuji untuk dibersihkan sehingga mereka kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Jadi kok teman-teman dikasih sama Allah kelelahan demi kelelahan, syukurilah. Artinya Allah pengen teman-teman balik sama Allah sebagai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i. Kata Allah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu sini yuk. Ya jiwa yang tenang, yang bersih, yang suci. Kamu udah diridhoi, aku ridho sama kamu. Kamu juga ridho sama aku, kata aku. Jadi eh, jangan disedihin gitu ya, lelah-lelahnya, tapi disyukuri, dinikmati, insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman dimudahkan semua urusannya, dilapangkan rezekinya, didekatkan dengan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah berumah tangga juga dimudahkan segala urusannya, diperbaiki semua masalah-masalahnya. Jadikan rumah-rumah kita rumah-rumah yang bercahaya dengan terus menyalakan Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadikan rumah-rumah kita seperti bintang-bintang di langit yang gelap. Karena rumah-rumah orang beriman yang dibacakan Al-Quran itu kayak bintang-bintang di langit. Rumah orang lain nggak kelihatan dari langit, rumah orang-orang yang beriman kelihatan karena di dalamnya ada orang yang menghafal Al-Quran. Kalau kesorot, langsung sama malaikat, pasti bantuan itu cepat banget datang ke rumah kita. Ya, insya Allah. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair, Kak Ita. Semoga kita semua yang di sini dimudahkan dalam belajar tuntut ilmu untuk memantaskan diri supaya kita siap dan pantas ketika nanti ada lelaki yang ingin bertanggung jawab pada diri kita gitu. Dan semoga juga teman-teman yang sudah berumah tangga dimudahkan urusannya dalam berumah tangga. Sebelum kita tutup, Kak Ita, boleh ya kita dokumentasi dulu, Kak? Mangga, mangga, silakan. Oke, silakan teman-teman yang bisa on cam, boleh dibuka dulu kameranya. Saya hitung sampai 3 ya teman-teman. Oke, kayaknya lagi pada siap-siap. Oh, terima kasih Kak Pipit yang sudah buka kamera. Oh, ada lagi yang mau buka kamera? Saya hitung sampai 3 ya. Kita bersiap untuk di foto, di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Boleh lagi bergaya masing-masing. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga Kak Ita. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini berkah dan bermanfaat. Kita tutup sama-sama talk show pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih banyak. Banyak salah dan kurangnya dari saya, mohon maaf. Eh,
Terima kasih banyak juga Kak Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Barakallahu fikum. Pamit ya. Ya Kak.